dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 10-6 SMA Negeri 14 Jakarta. Hai, nama saya Gerald Timothy Haryanto selaku Ketua Kelompok 1. Dan apakah kalian tahu apa yang akan kami bahas dan akan kami observasi di video kali ini? Iya, betul sekali. Kali ini kami akan mengobservasi salah satu hewan pengerat, yaitu hamster. Jadi, hamster yang akan kami observasi kali ini bernama Mochi. Hai Mochi. Nah, jadi Mochi ini adalah satu jenis hamster yang berjenis hybrid dan blue Argentine. Jadi, hamster hybrid adalah hamster persilangan antara hamster winter white dengan hamster lainnya. Dan juga mengapa Mochi itu dikatakan sebagai hamster blue Argentine karena yang memiliki warna tubuh yang berwarna krim atau kuning keemasan, dan juga bisa kalian lihat di tubuhnya itu memiliki garis biru keabu-abuan. Wow, lucu ya? Yang pertama, bahwa hamster itu bisa mengira segala benda yang ada di sekitarnya itu, terutama yang berbau sedap, enak, dan berbau makanan adalah makanan yang bisa ia makan. Contoh kedua adalah hamster itu bisa mengenali nama panggilan mereka sendiri tanpa kita sadari. Misalnya kita memanggil hamster ini Mochi, nah dia bisa mengenali tuh nama panggilan dirinya tanpa kita sadari. Fakta ketiga adalah hamster itu ternyata sangat suka tinggal di lubang yang dalam dan berkembang biak di sana. Fakta keempat adalah hamster itu dikenal dengan hewan yang sangat serakah. Bisa kita buktikan dari beberapa observasi adalah bahwa hamster itu bisa saat ia makan, dia memasukkan tuh semua makanan yang dimilikinya ke dalam mulutnya. Dan kalau misalnya ia tidak bisa menampungnya, dia lepeh lagi. Dan ketika ia bisa memakannya, ia makan lagi makanan yang dilepehnya. Menarik banget ya. Dan selanjutnya, dan ini menurut kami yang paling menarik dari hasil observasi kami, bahwa hamster itu memiliki pipi atau mulut yang sangat elastis, atau bisa dibilang mulut yang multifungsi, karena bahkan itu bisa menampung anaknya sendiri dalam mulutnya. Misalnya hamster merasa terancam, ia memasukkan anaknya ke dalam mulutnya untuk menjaga anaknya. Dan fakta selanjutnya adalah hamster itu ternyata bisa menampung 90 kg makanan di dalam mulutnya dan tubuhnya sebanyak 90 kg. Wow, banyak banget kan? Dan fakta terakhir adalah hamster itu ternyata nggak cuma makan biji-bijian dan sayur-sayuran aja loh. Ada beberapa jenis hamster yang memakan daging. Wah, berarti bisa kita ketahui bahwa hamster adalah salah satu jenis hewan omnivora. Selanjutnya, karakteristik dari hamster. Untuk Mochi, ia berpanjang badan 10 cm dan memiliki berat badan sekitar 300 gram. Dan pastinya setiap hamster itu memiliki karakteristik, sifat, dan keunikannya masing-masing. Ada hamster yang suka berlari-lari di rolannya pada setiap malam. Ada yang suka sekali makan. Dan ada juga yang suka menggigit-gigit kandangnya sendiri. Nah, salah satu keunikan dari Mochi adalah bahwa ia sangat suka memanjat-manjat kandangnya sendiri setiap malam. Dan juga ia sangat suka menggigit kandangnya. Dan Mochi ini salah satu hamster yang sangat suka makan dan agak sedikit serakah meskipun ia adalah hamster yang pendiam. Cara merawat hamster dengan benar. Yang pertama ada memberi kandang dengan tepat. Terus yang kedua, mengisi kandang dengan perawatan yang lengkap. Yang ketiga, memberi makanan secara rutin. Yang kelima, memandikan hamster dengan benar. Yang keenam itu memperhatikan kesehatan hamster secara rutin. Tahu perbedaan jenis kelamin pada hamster tuh gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, dengan cara memegang hamster. Nah, jadi caranya itu kita pegang hamster secara telentang untuk melihat area perut hamster.
Posisi tubuhnya agak tegak dan terlihat seperti sedang duduk. Nah, ini tuh memudahkan kita untuk mengetahui hamster itu tuh punya testis atau tidak sih. Yang kedua, lihat jarak anogenital. Pada jantan itu punya penis dan anus, sedangkan pada betina memiliki lubang vulva dan anus. Nah, jarak masing-masing lubang itu, kalau pada hamster jantan jaraknya lebih banyak dibandingkan hamster betina. Yang ketiga, terdapat testis atau tidak. Nah, testis ini tuh cuman ada di hamster jantan. Testis terlihat seperti benjolan yang ada di atas penis. Nah, testis itu berkembang seiring bertambahnya usia pada hamster. Yang keempat, adanya punting. Punting ini cuman ada di hamster betina. Nah, caranya kita biar tahu itu tuh, kita meraba secara lembut di sepanjang sisi bawah perut hamster. Nah, itu tuh untuk mengetahui posisi puntingnya pada hamster betina. Aku akan menjelaskan sifat pemilik dalam menangani hamsternya. Hamster itu wajib banget dikasih makanan siang dan malam. Mengajaknya keluar sehari sekali, mengajak keluar kayak keluar kandangnya gitu loh, biar dia nggak bosan di kandang. Terus memberinya cemilan kacang atau makanan lainnya seperti beras merah mungkin. Terus menjauhinya saat ada keramaian, takutnya dia ketakutan sama orang yang ramai dan jadi stres. Halo semuanya, pasti kalian gak mau dong kalau hamster kalian tuh stres atau gimana gitu kan. Nah, hewan hamster ini kan sebagai hewan yang aktif, pasti kalian bingung dong gimana sih cara ngebedain dia stres atau enggaknya, terus gimana cara penanganan hamster ini stres atau enggaknya. Nah, di sini aku akan memberitahukan gimana ciri-ciri hamster stres dan gimana kalau penanganan hamster stres. Umumnya yang kalian ketahui itu hamster kan pasti hewan yang aktif banget. Kayak contohnya yang ada di sini, dari tadi itu dia nggak bisa banget berhenti gerak dong. Kayak lari sana lari sini. Nah, pasti bingung kayak kok tiba-tiba dibawa ke dokter hewan dibilang hamster kalian tuh cuma stres atau cuma butuh apa segala macam, tapi kok kayaknya gak ada masalah apa-apa. Jadi hari ini aku akan memberitahukan gimana sih ciri-ciri dari si hamster itu stres. Nah, hamster ini tuh kalau stres tuh biasanya dia kelihatannya murung kayak biasanya. Nah, dan juga biasanya kalau hamster stres itu bulunya bakal rontok atau dia akan merontokkan bulunya sendiri. Ciri berikutnya biasanya hamster akan bersikap aneh dan sangat-sangat agresif. Contohnya bila kalian mau main itu sama hamsternya naik ke tangan kalian atau segala macamnya. Biasanya kalau hamsternya sudah bonding dengan kalian, tapi kok ini tiba-tiba nggak mau, hamsternya nggak mau naik ke tangan kalian dan tiba-tiba langsung gigit tangan kalian aja. Itu adalah gigit-gigitin kandang. Kayak kandang seperti ini sebenarnya tuh nggak cocok untuk hamster. Apa contoh lainnya adalah lari memutari kandang, dilakukan berulang-ulang kali sampai bahkan dia bisa kecapean sendiri. Nah, terus juga dia akan terus-terusan menggigit mainannya sendiri. Contoh yang tadi aku sebutin itu juga bisa menandakan hamster kalian tuh mau terkena penyakit atau virus. Hamster kalian membutuhkan kandang yang lebih besar. Seperti yang tadi udah aku bilang kan, kayak hamster tuh gak cocok untuk ditaruh di kandang seperti ini. Dia tuh hewan aktif, hewan pengerat, dan memang membutuhkan kandang yang besar. Coba kalian untuk perlahan-lahan ajak dia main buat kelilingin kamar kalian. Ini kalian harus coba keluarin hamster kalian dan mencoba berinteraksi. Tapi ingat, jangan terlalu juga yang kalian paksa untuk terus berinteraksi, dan tentunya jangan sampai ada barang berbahaya yang bisa kemakan atau hal-hal lainnya. Biasanya hamster juga kan energinya banyak tuh, itu harus disalurkan kayak tadi yang contoh-contoh dikeluarkan ke dalam dan bermain bersama kalian atau buat kandang yang lebih besar. Itu cara-cara agar hamster kalian gak stres. Kalian harus bisa menyesuaikan hamster kalian dan kalian juga harus bisa mengerti hamster kalian. Makanya itu kalian harus mencoba untuk bonding dengan hamster. Saya akan memberitahu teman-teman mainan kesukaan hamster. Nah, agar hamster ini gak bosan atau stres di dalam kandang, yang pasti kita sebagai pemiliknya harus mensiasatinya dong agar mereka tuh gak stres, yaitu dengan cara menambahkan mainan kesukaan hamster. Nah, di sini ada salah satu mainan kesukaan hamster nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada Kinci Rolling Hamster. Nah,
Jadi tuh hamster tuh biasanya naik ke sini terus untuk muter-muter gitu. Ya. Terus ada contoh kedua nih teman-teman, mainan kesukaan hamster, yaitu ada Sanko, mainan olahraga hamster. Bisa dilihat di sini gambarnya. Dan yang ketiga, terowongan lorong tunnel hamster. Dan yang keempat, ada bathtub hamster atau tempat mandi pasir hamster. Yang kelima, ada perosotan hamster nih teman-teman. Dan yang keenam, ada jungkat-jungkit hamster. Nah, itu aja dari aku teman-teman, untuk aku kasih tahu ke teman-teman mainan kesukaan hamster apa aja sih, agar mereka tuh nggak stres di dalam kandang. Nih, video informasi dan observasi kami kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi semangat, sukacita untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye.